Salam jemaah semua. Pada pagi ini sebelum kita memulakan puja penyembahan kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di surga Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, Kau telah memberi kami nafas yang baru untuk mendengar firman-Mu dan mendengar renungan ini pada pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pastor yang ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini ya Tuhan, agar dapat menjadikan saluran bangkit dalam kehidupan kami semua. Ini saja doa kami Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkatkan lagu Betapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Saudara-saudari, ketika kita berdoa, ketika kita percaya, kita pasti yakin bahwa mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Shalom sekali lagi untuk saudara-saudari yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama melihat teks firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur 121. Mazmur 121 yang berbunyi demikian. Lagu ziarah. Aku memandang ke arah pergunungan, dari manakah datangnya pertolonganku?
Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kamu jatuh. Pelindungmu tidak akan tidur. Pelindung umat Israel tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Tuhan akan menjaga kamu. Dia di sisimu untuk melindungi kamu. Pada waktu siang matahari tidak akan menyakiti kamu. Pada waktu malam bulan tidak akan mencederakan kamu. Tuhan akan melindungi kamu daripada segala bahaya. Dia menjaga kamu supaya hidupmu selamat. Tuhan akan melindungi kamu ketika kamu pergi dan balik dari sekarang hingga selama-lamanya. Saudara-saudari, pemazmur di dalam ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini merenungkan sumber pertolongannya. Dari mana datang pertolongannya? Mungkin karena puncak bukit di sekitar Israel ada banyak mezbah berhala dan selalu ada perompak. Atau mungkin karena pemazmur melihat melangkaui bukit ke arah Bukit Sion. Tempat mezbah Tuhan dibina dan dia mengingati bahwa pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang mengikat perjanjian. Saudara-saudari, dalam kita menyembah Tuhan, dalam kita mengagungkan nama Tuhan, pandangan kita harus melihat ke atas. Kita harus melihat melangkaui keadaan, melangkaui masalah dan cobaan yang kita hadapi. Dan bukannya janji-janji kosong dari berhala-berhala palsu yang kita sembah suatu ketika dahulu ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus. Apabila kita memandang ke atas, melangkaui ataupun melebihi daripada segala masalah cobaan kita memandang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan dia adalah pelindungan kita. Dia adalah tempat pertolongan kita yang tak akan membuatkan kita terjatuh. Dia akan menjaga kita. Bahkan saudara-saudari, ayat yang terakhir dalam bahagian ini, Tuhan akan melindungi kamu ketika kamu pergi dan balik dari sekarang sampai selama-lamanya. Maka barulah kita dapat melihat kekuasaan Maha Pencipta kita dan Tuhan yang menebus kita, yang memanggil nama kita. Ya, dialah yang akan melindungi kita. Dialah yang akan memberikan pertolongan bagi kita. Saudari, apakah yang menjadi halangan untuk kita selama ini? Sehingga halangan, masalah, cabaran menutup pandangan kita. Sehingga kita tidak melihat Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Hari ini firman Tuhan ini mengingatkan saya dan kita semua bahwa masalah, cabaran itu, cobaan itu memang sentiasa ada. Kita tak boleh lari daripada segala perkara itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan dalam kita berdepan dengan keadaan apapun, masalah apapun, cobaan apapun, marilah kita belajar sama-sama memandang ke atas, memandang kepada pertolongan kita yang datang daripada Tuhan, yang berkuasa menjadikan langit dan bumi ini. Saudari, sebagai renungan untuk kita, bagaimana pada hari ini kita dapat mengangkat mata kita ataupun mengarahkan pandangan kita yang melangkaui keadaan, yang melangkaui segala sesuatu pun untuk melihat kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin pada pagi hari ini ketika kamu mau pergi melangkah, pergi ke kerja, pergi ke tempat sekolah, pergi kemana saja urusan kamu, mungkin kamu dibatasi. Ada saja masalah, ada saja cobaan yang coba menghalangi kamu untuk melihat kepada pribadi Tuhan yang berkuasa. Saudari, serahkan semua itu dan pastikan segala masalah, halangan kita, cobaan kita tidak akan mengganggu tumpuan mata kita untuk memandang kepada Tuhan yang maha berkuasa. Dan apakah yang akan berlaku ketika kita memohon pertolongan daripada Tuhan? Saya percaya Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Ketika kita memohon pertolongan, seperti nyanyian tadi, ketika kita berdoa, ketika kita percaya, mujizat Tuhan itu pasti nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, aku bersyukur karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi, serta penjaga hidup kami. Tolonglah kami tetap menumpukan pandangan kami ke arah-Mu dan meletakkan kepercayaan kami sesungguhnya di dalam-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, alihkanlah segala masalah, segala keadaan, segala cobaan yang mungkin menghalang kami untuk menumpukan pandangan kami ke arah-Mu ya Tuhan. Biarlah mata kami, hidup kami
Pikiran kami pada hari ini hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita. Jumpa lagi pada keesokan harinya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda dalam segala yang Anda lakukan.